Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Dela Tiara dengan NPM C1C023077 dari kelas 5E. Nah, sekarang kita akan membahas materi selanjutnya dari akuntansi keuangan lanjutan di bab 7 dengan materi transaksi entitas induk dan entitas anak pada utang. Nah, transaksi utang antara entitas induk dan entitas anak itu juga harus dieliminasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Nah, pinjaman yang diperoleh entitas anak dari entitas induk mencatat adanya utang di sisi lain entitas induk mencatat adanya piutang dari kacamata konsolidasi. Utang piutang tersebut harus dieliminasi karena transaksi pembelian pinjaman tersebut terjadi antara entitas induk dan entitas anak yang merupakan satu kesatuan ekonomi. Nah, jika transaksi pemberian pinjaman tersebut memunculkan pendapatan atau beban bunga, maka akun tersebut harus dieliminasi. Nah, contoh ilustrasi yang pertama itu PTP memiliki 100% saham PTS. Nah, PTP memberikan fasilitas kredit pada PTS senilai 500 juta. Nah, pada 1 Juli 2015, pinjaman tersebut jatuh tempo pada 1 Juli 2021. Dan dana tersebut akan digunakan oleh PTS untuk membuka lini bisnis yang baru atas pinjaman tersebut. Nah, PTS dikenakan bunga sebesar 5%. Nah, bunga dibayar secara semesteran. Nah, PTP itu mencatat terkait dengan fasilitas kredit yang diberikan kepada PTS. Nah, pada 1 Juli 2020, piutang sebesar 500 juta di debit pada kas, 500 juta di kredit. Nah, kemudian untuk mencatat pemberian fasilitas kredit kepada PTS itu. Kemudian pada 31 Desember 2020 untuk mencatat pendapatan bunga untuk periode 2015 yaitu piutang bunga senilai 12.500 di debit pada pendapatan bunga senilai 12.500 di kredit. Nah, untuk mencatat fasilitas kredit yang pada PTS itu pada 1 Juli 2020 itu kas di debit senilai 500 juta dan piutang di kredit senilai 500 juta. Kemudian untuk mencatat pendapatan bunga untuk periode 2020 di 31 Desember itu beban bunga senilai 12.550 pada utang bunga senilai 12.500 di kredit. Nah, kemudian transaksi pembelian obligasi langsung dari afiliasi. Nah, entitas induk dan entitas anak dapat terlibat dalam transaksi jual beli obligasi secara langsung. Nah, selain itu, entitas induk juga dapat membeli obligasi entitas anak secara tidak langsung, yaitu melalui pihak non-afiliasi. Kedua transaksi itu memiliki dampak yang berbeda terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi yang harus disiapkan, dan bagian selanjutnya akan membahas jika entitas induk membeli obligasi entitas anak dari pihak non-afiliasi. Nah, kemudian pembelian pada nilai par. Ketika entitas induk menerbitkan obligasi pada nilai par dan dibeli langsung oleh entitas anak, maka diperlukan jurnal eliminasi untuk menghapus akun investasi pada obligasi yang dibeli oleh entitas anak itu. Ilustrasi ini itu akan melanjutkan dari ilustrasi sebelumnya dengan menyesuaikan saldo beberapa akun terkait. Nah, bisa dilihat di halaman 234 ada neraca saldo. Dengan informasi tambahan, PT Nusantara telah melakukan pembelian 75% saham PT Andalas pada 1 Januari 2020 pada nilai bukunya sebesar 900 juta. Nah, nilai wajar kepentingan non-pengendali sama dengan nilai bukunya yaitu 300 juta. Nah, selama tahun 2020, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih senilai
200 juta dan mengumumkan pembagian dividen senilai 50 juta. Pada 1 Juli 2020, PT Nusantara menerbitkan obligasi pada nilai par yaitu sebesar 500 juta dan jatuh tempo 5 tahun. Tingkat bunga obligasi tersebut adalah 8% dan akan dibayarkan secara semesteran yaitu tiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. PT Andalas membeli 60% saham tersebut dan bermaksud memilikinya sampai jatuh tempo. Nah, jurnalnya pada atas penerbitan mencatat penerbitan obligasi pada nilai par itu 1 Juli 2020 kas sebesar 500 juta di debit dan utang obligasi di kredit senilai 500 juta. Kemudian jurnal untuk mencatat pengakuan bunga obligasi terutang. Nah, di 31 Desember 2020 itu beban bunga senilai 20 juta di debit pada utang bunga senilai 20 juta di kredit. Nah, sedangkan pencatat PT Andalas terkait dengan pembelian obligasi PT Nusantara itu mencatat pembelian obligasi sebesar nilai 10% pada nilai par itu 1 Juli 2020, investasi pada obligasi senilai 300 juta pada kas senilai 300 juta. Kemudian, untuk mencatat pengakuan piutang bunga obligasi pada tanggal 31 Desember 2020 itu piutang bunga senilai 112 juta di debit dan pendapatan bunga 12 juta di kredit. Nah, prosedur konsolidasi tahun pertama tahun 2020. Nah, mencatat pembelian pada PT Andalas di 1 Januari 2020 itu investasi pada PT Andalas senilai 900 juta dan pada kas senilai 900 juta di kredit. Nah, pada tanggal 31 Desember 2020, jurnal untuk mencatat pembelian obligasi PT Nusantara sebesar mencatat bagian PT Nusantara atas laba neto PT Andalas, yakni investasi pada PT Andalas 150 juta dan bagian laba atas PT Andalas 150 juta di kredit. Kemudian untuk mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas yaitu kas senilai 37.500 pada investasi pada PT Andalas 37.500 di kredit. Nah, kemudian ada tabel perhitungan jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi untuk mengeliminasi obligasi PT Nusantara yang dibeli oleh PT Andalas itu saham biasa itu senilai 800 juta, kemudian saldo laba itu 400 juta, bagian laba atas PT Andalas itu 150 juta, kemudian bagian laba kepentingan non pengendali 50 juta, dividen diumumkan 50 juta, investasi pada PT Andalas 1 miliar 12 juta 500, kepentingan non pengendali 337 juta 500. Nah, untuk mengeliminasi utang obligasi PT Nusantara yang dibeli oleh PT Andalas, yakni utang obligasi dan investasi pada obligasi senilai 300 juta. Nah, untuk jurnal untuk mengeliminasi pendapatan bunga dan beban bunga dari obligasi PT Nusantara yang dibeli oleh PT Andalas itu pendapatan bunga sebesar 12 juta pada beban bunga senilai 12 juta. Kemudian jurnal untuk mengeliminasi piutang bunga dan utang bunga dari obligasi PT Nusantara yang dibeli oleh PT Andalas, yakni utang bunga 12 juta pada piutang bunga 12 juta. Kemudian pembelian bukan pada nilai par. Nah, ketika kupon obligasi lebih rendah dibandingkan tingkat bunga pasar, maka obligasi diterbitkan pada nilai diskon. Sedangkan pada saat kupon obligasi lebih tinggi dibandingkan tingkat bunga pasar itu, maka itu premium atas penerbitan obligasi tersebut. Nah, ada contoh ilustrasi di halaman 239 itu ada neraca saldo. Nah, informasi tambahannya itu PT Nusantara telah melakukan pembelian 75 saham PT Andalas di 1 Januari 2020 pada nilai bukunya yaitu 900 juta. Nah, nilai wajar kepentingan non pengendali ini sama dengan nilai bukunya sebesar 300 juta. Nah, selama 2020 PT Andalas melaporkan perolehan laba sebesar 200 juta.
dan mengumumkan pembagian dividen senilai 50 juta. Nah, pada 1 Juli 2020, PT Nusantara ini menerbitkan obligasi dengan nilai par 500 juta. Nah, pada harga 490 juta. Nah, obligasi dengan kupon 8% tersebut akan jatuh tempo dalam 5 tahun. Nah, bunga dibayarkan semesteran, yaitu pada 1 Januari dan 1 Juli. Nah, pada saat penerbitan obligasi tersebut, tingkat bunga pasar sebesar 8,50%. Nah, PT Andalas membeli 60% obligasi tersebut dan bermaksud memilikinya pada sampai jatuh tempo. Nah, ada tabel amortisasi di halaman 240. Nah, untuk pencatatannya yang dibuat oleh PT Nusantara itu terkait dengan obligasinya, yang pertama, mencatat penerbitan obligasi pada diskon. Di 1 Juli 2020 itu kas 490 juta, kemudian diskon obligasi senilai 10 juta, dan utang obligasi senilai 500 juta di kredit. Nah, kemudian mencatat pengakuan bunga obligasi terutang dan amortisasi diskon obligasi di tanggal 31 Desember 2020. Nah, beban bunga senilai 20.823.314 pada utang bunga senilai 20 juta dan diskon obligasinya 823.314 rupiah. Nah, kemudian jurnal untuk pencatatan PT Andalas terkait dengan pembelian obligasi PT Nusantara. Nah, tanggal 1 Juli itu mencatat pembelian obligasi PT Nusantara sebesar 60% pada nilai diskon, yakni investasi pada obligasi senilai 294 juta dan kas di kredit 294 juta. Kemudian mencatat pengakuan piutang, bunga obligasi, dan amortisasi diskon obligasi investasi, yakni investasi pada obligasi di debit 493.989 rupiah dan piutang bunga 12 juta pada pendapatan bunga 12.493.989 rupiah. Nah, kemudian ada prosedur konsolidasi tahun pertama untuk tahun 2020. Nah, jurnalnya yang pertama itu mencatat pembelian saham PT Andalas, yakni investasi pada PT Andalas 900 juta pada kas 900 juta di kredit. Nah, jurnal untuk mencatat bagian PT Nusantara atas laba neto PT Andalas itu investasi pada PT Andalas 150 juta dan bagian laba atas PT Andalas itu 150 juta. Kemudian jurnal untuk mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas itu pada tanggal 31 Desember 2020 kas sebesar 37.500 pada investasi pada PT Andalas sebesar 37.500. Nah, ada tabel perhitungan jurnal eliminasi di halaman 241. Dengan saldo akhir PT Nusantara itu 1.012.500.000, kepentingan non pengendali itu 337.500.000, saham biasanya itu 800 juta dan saldo labanya itu 600 juta. Nah, jurnal eliminasi untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan non pengendali serta investasi awal PT Nusantara di PT Andalas. Di saham biasa itu 800 juta, saldo laba 400 juta, bagian laba itu 150 juta, bagian laba kepentingan non pengendali 50 juta. Kemudian di kreditnya dividen diumumkan 50 juta, investasi pada PT Andalas 1.012.500.000 dan kepentingan non pengendali 337.500.000. Kemudian untuk mengeliminasi utang obligasi PT Nusantara yang dibeli oleh PT Andalas itu di debitnya itu utang obligasi 300 juta, kemudian investasi pada obligasi dan diskon obligasi di debit, yakni senilai investasi pada obligasi senilai 294.493.989 rupiah, kemudian diskon obligasinya itu 5.506.11 rupiah. Nah, kemudian untuk mengeliminasi pendapatan bunga dan beban bunga dari obligasi PT Nusantara yang dibeli oleh PT Andalas. Nah, ini pendapatan bunga 12.493.989
Rp12.989 pada beban bunga Rp12.493.989. Kemudian mengeliminasi piutang bunga dan utang bunga dari obligasi PT Nusantara yang dibeli oleh PT Andalas, yakni utang bunga 12 juta pada piutang bunga 12 juta. Nah, untuk kertas kerjanya itu ada di halaman 242. Nah, pada saat menyiapkan laporan keuangan konsolidasian tahun berikutnya itu di tahun 2021, perlu dibuat jurnal kembali untuk mengeliminasi akun investasi pada obligasi. Nah, pendapatan bunga, beban bunga, piutang bunga, serta utang bunga. Nah, besar angkanya itu yang di jurnal untuk tiap akun itu berbeda dengan angka yang di jurnal pada saat menyiapkan laporan keuangan konsolidasian di tahun 2020. Nah, hal ini itu dikarenakan pembelian obligasi PT Nusantara oleh entitas anak, bukan pada nilai par. Nah, berikut jurnal eliminasi terkait kepemilikan obligasi PT Nusantara oleh PT Andalas per 31 Desember 2021. Yang pertama, mengeliminasi utang obligasi PT Nusantara yang dibeli oleh PT Andalas, yakni utang obligasi senilai 300 juta pada investasi pada obligasi 295 juta 545.836 rupiah, kemudian dan diskon obligasi 4.454.164 rupiah. Nah, kemudian jurnal untuk mengeliminasi pendapatan bunga dan beban bunga dari obligasi PT Nusantara yang dibeli oleh PT Andalas, yakni pendapatan bunga senilai Rp25.848.848 pada beban bunga Rp25.051.844. Nah, kemudian untuk mengeliminasi piutang bunga dan utang bunga dari obligasi PT Nusantara yang dibeli oleh PT Andalas, yakni utang bunga pada piutang bunga senilai Rp12 juta. Nah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.